warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah maka merubah rutinitas menjadi ibadah. Contohnya, maaf, masuk WC. Masuk WC itu rutinitas. Tapi dengan disebut nama Allah berubah menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di sini letak kata kuncinya. Bismillah, dengan nama Allah. Tidur itu rutinitas, tapi dia berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amit. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tidur balik. Makan itu rutinitas, tapi bisa berubah menjadi ibadah. Di sini kata kuncinya Bismillah. Bacaan makan yang paling pendek Bismillah, yang agak panjang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau pergi kerja, rutinitas. Bapak ibu berangkat jam 7 pagi, melangkahkan kaki dari rumah, tapi berubah menjadi ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Memotong ayam, rutinitas. Ayam mau dipotong, tapi merubah najis itu menjadi ibadah dengan menyembelih ayam. Bismillah. Tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim karena tak sejalan. Rahman maha kasih, Rahim maha sayang. Kok sudah kasih sayang dipotong juga leher dia. Makanya tak sampai ke situ. Bismillah aja. Bismillah. Allahu Akbar. Bagi yang berani memotong. Karena ada orang punya ilmu tapi tak berani. Ayam tak mati dia pucat. Nengok darah tumpah. Makanya segala amal dalam hadis dikatakan, kullu amrin ribalin, semua amal yang baik-baik, walam yubda bihamdillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, fahuwa abta', amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Maka saya awali kaji kita subuh ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, supaya bernilai ibadah. Saya sampaikan materi ini 60 menit. Setelah itu nanti saya buka tanya jawab. Bagi yang lapar mau makan kue silakan. Setelah menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, akar katanya sama, diambil dari 3 huruf, Ra, Ha, Ma, Rahima. Dari kata inilah rahmatun, rahmatun. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin. Semua berdoa minta rahmat. Ya Allah, berikanlah kami rahmatmu. Ada satu ibu-ibu tak mau bilang rahmat. Ibu kok enggak minta rahmat? Saya sudah dapat, kata dia. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Orang yang mati itu kita doakan minta rahmat. Allahumma ghfir lahu warhamhu, rahmati dia. Saya minta rahmat untuk bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Maka Allah punya rahmat. Yang punya rahmat itu disebut dengan Rahman dan Rahim. Bahkan di Asmaul Husna ini dulu yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar.
Kenapa tidak dimulai dengan Bismillahil Jabbar, Bismillahil Aziz, tapi diawali dengan Bismillahirrahman? Karena kita datang menghadap Allah membawa dosa, maka kita pun minta supaya dengan rahmatnya itu bersihlah kita dari segala dosa-dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beda Rahman dengan Rahim. Rahman semua dapat. Yang subuh ini tidak ikut sholat subuh dengan kita, yang masih molor, masih tidur sampai matahari terbit, dapat rahmat Allah apa tidak? Dapat. Dapat rahmat Allah. Kalau tak dapat rahmat Allah, mana dia hidup pagi ini? Matilah dia. Dia dapat rahmat Allah karena Rahman. Tapi bapak ibu yang bisa sholat subuh ini, siapa yang paling kaya hari ini tanggal 4 September 2019? Bill Gates yang punya Microsoft. Tapi kalah, yang lebih kaya dari dia adalah yang sholat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalah Bill Gates, kalah orang kaya. Yang subuh ini tidak qabliyah subuh, ulang lagi qabliyah subuh. Walaupun sudah sholat subuh, boleh qabliyah subuh. Sakingkan pentingnya qabliyah subuh. Sampai masjid, imam sudah takbiratul ihram, belum qabliyah subuh. Habis sholat subuh, qabliyah subuh, diqadha. Tapi jangan sekarang, selesaikan dulu pengajian saya. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ayat lain saya baca Pak Ustadz, enggak apa-apa. Tapi yang dilakukan Nabi itu sunnah. Apa maknanya? Boleh sekantor dengan Konghucu, silakan bertetangga dengan Kristen, boleh satu institusi dengan Katolik, tapi jelas akidah kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Rakaat kedua dikuatkan lagi, qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Minta jangan kepada yang lain. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pondasi utama sebelum matahari terbit. Itulah tadi yang kita laksanakan qabliyah subuh. Andai bangunnya jam 5.45, 15 menit lagi habis sholat subuh, jangan langsung sholat subuh, tetap qabliyah subuh. Tapi jangan nanti pas saya buka soal tanya jawab masuk kertas, Ustadz kalau bangunnya jam 7.30. Ini nanya apa nawar? Seperti orang di kampung tinggal punya ayam, lalu dia tebarkan beras itu pagi. Dia tebarkan beras, semua ayam dapat beras. Ayam yang baik maupun ayam yang jahat, ayam jantan, ayam betina, semua dapat beras. Begitulah kita berebut rahmat Allah pagi ini. Siapa yang lebih awal bangunnya tadi, itulah yang paling banyak dapat rahmat Allah. Makanya kata orang tua-tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Zaman sekarang bukan cuma dipatuk ayam, rezekinya habis dipatuk ayam, diterkam kucing, habis semua, tak dapat sama sekali. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di awal harinya, pagi-pagi. Tadi kita mungkin ada yang bangun jam 4, tapi juga ibu bapak mungkin ada yang bangun jam 2 sholat tahajud. Mudah-mudahan kita istiqomah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman semua dapat. Diturunkan Allah rahmat itu ke dunia ini sebanyak 1. Rahmat Allah semuanya 100. Yang diturunkannya ke dunia 1. Yang disimpannya untuk kita di akhirat 99. Maka yang sekarang susah, sakit, jangan kecewa.
karena masih ada simpanan Allah 99. Yang sekarang kebetulan kaya, jangan bangga, karena yang didapat itu juga baru. Yang satu itu pun bukan semuanya kita dapat. Yang satu rahmat Allah itu kita rebut-rebutan. Gara-gara satu rahmat itulah makanya gajah tidak menginjak anaknya yang baru lahir. Kalaulah gajah menginjak anaknya, sudah lama gajah itu punah. Gajah mati bukan karena diinjak induknya, tapi karena direbut manusia untuk diambil gadingnya. Gara-gara rahmat yang satu inilah ular sawah tidak memakan anaknya. Gara-gara rahmat yang satu inilah makanya singa tidak menerkam bayinya. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat yang satu ini, lahir anaknya dimasukkannya ke kresek, dimasukkannya ke kotak kardus, diletakkannya di rumah orang kaya. Besok pagi orang kaya tak punya anak, buka tengoknya dapat kasih anak. Siapa nama anak? Bin Kardus. Ada manusia yang tak dapat rahmat, lebih hina daripada ular sawah, lebih hina daripada kucing, karena tak ada kucing, ayam yang membunuh anaknya. Oleh sebab itu kita sedang berebut-rebut nikmat yang satu ini. Makanya kalau sudah tak ada rahmat kasih sayang di dalam hati, orang tak bisa membedakan mana beras Ramos, mana beras Raskin. Dikunyahnya semua. Hantam kromo kata orang Jawa, riba sudi kata orang Batak, bantai saja kata orang Indonesia. Makanya kita ini diutamakan rahmat. Makanya Quran itu kalau dibuka pertama kali, surat yang pertama Al-Fatihah, artinya pembukaan. Ayat yang pertama nomor 1, Bismillahirrahmanirrahim. Imam maju ke depan. Ayat yang pertama dibaca imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita subuh ini yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim.